Nikah agama bukanlah nikah sirri, karena nikah sirri tidak sah alias zina. Sedangkan nikah agama yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah. Oleh sebab itulah, bedakan antara istilah nikah agama dengan istilah nikah sirri. Sekali lagi, nikah sirri itu adalah nikah rahasia yang tidak sah alias zina. Sedangkan nikah agama yang telah memenuhi syarat dan rukunnya adalah sah dan halal. Nikah agama yang telah memenuhi syarat dan rukun nikah adalah sah. Sedangkan nikah sirri adalah nikah rahasia yang tidak disaksikan oleh minimal 2 orang laki-laki muslim yang adil. Oleh sebab itu, nikah agama tidak boleh dikatakan sebagai nikah sirri atau dikatakan sebagai nikah misyar. Nah, kalau nikah misyar ini ada syarat-syarat tertentu. Tetapi nikah agama ini yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya, hak dan kewajiban suami istri, itu bukan nikah misyar dan juga bukan nikah sirri. Karena nikah agama berbeda dengan nikah sirri dan juga berbeda dengan nikah misyar. Nikah agama hukumnya sah menurut syariat Islam. Nikah agama sah dan halal menurut Allah dan Rasulullah. Sedangkan nikah sirri hukumnya tidak sah menurut syariat Islam. Oleh sebab itulah, nikah sirri ini hukumnya zina, dan nikah agama tidak boleh dikatakan sebagai nikah sirri. Nah, sekarang kita akan melihat salah satu ibarat atau makhad dari salah satu kitab, yaitu kitab Aridatul Ahwadhi bi Syarhi Shahih Tirmidzi, yang ditulis atau disusun oleh Imam Ibnul Arabi Al-Andalusi Al-Maliki. Imam Ibnul Arabi ini, yang Al-Arabi ada alnya ini, berbeda dengan Imam Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi tanpa Al-Arabi begitu. Kalau Ibnu Arabi adalah ulama ahli tasawuf. Sedangkan kalau Ibnul Arabi pakai al, ini adalah ulama ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih yang bermadzhab Maliki. Qala Ibnul Arabi Al-Andalusi Al-Maliki, telah berkata oleh Imam Ibnul Arabi Al-Andalusi Al-Maliki yang wafat pada tahun 543 fi Aridatul Ahwadhi, di dalam kitab namanya Aridatul Ahwadhi bi Syarhi Shahih Tirmidzi, pada juz yang keempat halaman yang ke-308. An-nikahu abdun yaftakiru ila i'lanin la khilafa fihi. Nah, karena beliau ini adalah mazhab Maliki, yang wajib itu adalah iklan, mengumumkan. An-nikahu bermula nikah, akdun yaitu akad, yaftakiru yang membutuhkan oleh akad, ila i'lanin kepada pengumuman. La khilafah, tidak ada khilaf yaitu mewujud fihi di dalam hal ini. Ini karena beliau adalah mazhab Maliki. Jadi kalau untuk mazhab Maliki itu hadirnya 2 saksi di majelis nikah itu nggak wajib. Jadi hadirnya 2 saksi di majelis pernikahan, akdun nikah, ijab qabul itu nggak wajib. Yang wajib adalah diumumkan bahwa si fulan dengan si fulana itu adalah sudah menikah menjadi suami istri. Kemudian kata Imam Ibnul Arabi, wa nikahu sirri mamnu'un la khilafa fihi. Wa nikahu sirri, bermula nikah sirri, mamnu'un yaitu dicegah, dilarang alias haram. Haram, la khilafah, tidak ada perbedaan pendapat yaitu mewujud fihi di dalam hukumnya nikah sirri. Jadi nikah sirri ini mamnu itu dicegah, dilarang haram hukumnya. Jadi nikah agama itu enggak boleh disebut sebagai nikah sirri. Waqtalafa fi kaifiyatihi, dan berbeda pendapat oleh para ulama fi kaifiyatihi, atau waqtulifa boleh, waqtulifa dan diperselisihkan fi kaifiyatihi di dalam tata cara nikah sirri. Faqala Syafi'i, lalu berkata oleh Imam Asy-Syafi'i, kullu nikahin hadrahu rajulani adlani kharaja an haddi sirri.
Kalau nikahin setiap nikah hadaruhu yang menghadirihu kepada nikah rajulani oleh dua orang laki-laki adlani yang adil keduanya, kharaja yaitu keluar an haddis sirri dari batasan sirri. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, kalau nikah itu sudah disaksikan, dihadiri, yang hadir itu dua orang muslim laki-laki, harus laki-laki minimal dua, hadir di majelis akad ijab qabul, itu tidak dikatakan sebagai nikah sirri. Kharaja an haddis sirri, keluar dari batasan sirri. Oleh sebab itu sekali lagi, nikah agama tidak boleh dikatakan sebagai nikah sirri. Wa in tawasau bikitmanhi, walaupun berwasiat oleh mereka para saksi dan orang-orang yang hadir situ, bikitmanhi pada menyembunyikan pernikahan itu, tetap tidak sirri walaupun disembunyikan setelah itu. Enggak disiar-siarkan, enggak diumumkan, enggak diiklankan, itu tetap sah. Itu kalau menurut mazhab Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah, dan telah berkata oleh Imam Abu Hanifah, idza hadarahu rajulani kana adlaini aw mahdudaini aw rajulun wa imra'atani faqad kharaja 'ani sirri. Lah kalau menurut Imam Abu Hanifah, kalau di dalam akad pernikahan itu dihadiri oleh dua orang laki-laki yang adil keduanya atau yang dibatasi keduanya, yang mahdud, atau dihadiri oleh seorang laki-laki dan dua wanita. Jadi dua wanita ini menggantikan satu kedudukan laki-laki. Jadi satu laki-laki dua wanita yang hadir. Jadi laki-laki ini cuma satu, tapi wanita yang jadi saksi dua. Faqad kharaja 'ani sirri, maka sungguh telah keluar dari sirri. Itu enggak boleh disebut sirri walaupun toh saksi yang laki-laki cuma satu, sedangkan yang dua laki adalah wanita. Nah kalau menurut Imam Syafi'i harus laki-laki dua-duanya. Kalau misalnya satu laki-laki kemudian yang lain wanita semua, itu tetap sirri kalau menurut Imam Syafi'i. Jadi satu laki-laki tapi yang lainnya banyak wanita, walaupun banyak tetap sirri. Oleh sebab itulah dalam mazhab Syafi'i minimal dua laki-laki, ya dua laki-laki. Walau tawasu bikin mani, walaupun berwasiat oleh mereka bikin mani dengan menyembunyikan pernikahan. Wa dhahabu ila annal i'lana al-ma'mur bihi wal ishhad. Dan mereka para ulama di luar Malikiyah yaitu berpendapat bahwa sesungguhnya mengumumkan pernikahan itu yang diperintah adalah ishhad, yaitu menjadikan saksi, persaksian saja, tidak harus iklan, tidak harus diumumkan. Wa qala ashabuna, dan telah berkata oleh sahabat-sahabat kami di dalam mazhab Maliki, min ghairi khilafin, tanpa ada khilaf, ini anna nikah sirri ayatawassu ma'a syuhudi al-uduli alal kitmani wala yajuzu dzalik. Demikian jawaban kami, semoga manfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.